Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membuat sebuah tips bagaimana memecahkan tantangan membuat form cascading select yang punya puluhan ribu daftar pilihan. Kita akan menggunakan fungsi select underscore one underscore from underscore file. Jadi kasusnya akan seperti ini. Contohnya ya, saya akan ambil contoh di Provinsi Kalimantan Timur sebagai cascading selectnya. Jadi akan seperti ini ya. Ketika kita memilih provinsi akan muncul list Kalimantan Timur, kabupatennya. Kemudian setelah kita memilih salah satu kabupaten, maka akan muncul kecamatan yang bersangkutan. Dan demikian juga kelurahannya. Kita ubah di sini Balikpapan, maka akan muncul kecamatan di Balikpapan dan kelurahannya. Seperti itu. Kalau listnya sedikit nggak masalah, kita pakai cara lama cascading biasa ya. Kita drag and drop dari Excel ke web form builder di Kobo Toolbox. Nah, kalau jumlahnya sudah sangat banyak, kita harus menggunakan XLS form dari Excel yang kita perintahkan dengan kodenya adalah kode dengan select one from file. Nah, jadi akan seperti ini gambaran kasarnya ya. Jadi ini ada 3 tabel di mana masing-masing adalah saling berhubungan. Di tabel kabupaten kota ini adalah daftar dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ininya listnya akan banyak ya. Kalau kita lihat di kecamatan, maka akan tambah banyak. Di sini ada 103 kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kelurahan, tambah banyak lagi. Ada 976 kelurahan. Nah, ini yang akan kita bikin sendiri-sendiri filenya. Bentuk filenya adalah comma separated value atau CSV ya. Nah, jadi tips dalam membuat ini adalah kita tidak menggunakan cara cascading select biasa. Kita akan memanggil file CSV di luar form XLS form atau disebut external file ya. Fungsi yang dipakai adalah select underscore one underscore from underscore file spasi nama file CSV-nya. Nah, format untuk XLS form seperti biasa ada survei, ada choices ya, choices. Di mana survei isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini saya meminta ya informasi provinsi dan data provinsi ada di choices karena jumlahnya tidak banyak ya untuk Kalimantan Timur. Nah, kemudian untuk di bawah hierarki di bawah provinsi itu kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan, ini kita pergunakan file tersendiri yang terpisah dari XLS form ini. Nah, perintahnya untuk memanggil file itu adalah select underscore one underscore from underscore file dengan ekstensi jangan lupa CSV. Yang ini hampir sama, tapi di kolom terakhir ada yang namanya choice underscore filter. Khusus untuk cascading kan harus ada choice underscore filter ya. Dimana di sini keterangannya adalah filter sama dengan value yang ada di name ini. Di sini karena provinsi, maka kita panggil provinsinya ya. Ketika kita mau ke kabupaten, di kabupaten kita harus panggil provinsinya apa, Provinsi Kalimantan Timur, maka tabelnya adalah kabupaten kota list yang ada di Kalimantan Timur. Kalau kecamatan sama, kita harus rujuk dulu yang dimaksud list kecamatan yang mana, yang kabupatennya apa gitu ya. Nanti di sini ada filter kabupaten Kutai Kartanegara, maka muncullah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sama halnya untuk kelurahan. Ketika memilih Kecamatan Samboja, maka yang muncul adalah kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Samboja, seperti itu. Nah, ada kelemahan dan ada kelebihan. Kelemahannya adalah kita tidak bisa mengedit di Kobo, di web form Kobo, di user interface-nya Kobo Toolbox. Kita hanya bisa mengedit melalui Excel. Yang form XLS form ini kita bisa edit.
Jadi kita mensiasati ketika mau menginsert list ini atau perintah ini, dia akhirkan saja. Setelah semua pertanyaan jadi melalui web form, baru kita ekspor dia ke XLS form dan insert perintah ini. Sehingga kita bisa mendapatkan form yang lengkap gitu. Dan bagusnya adalah daftar pilihan tidak akan membebani form yang kita buat, tidak akan memberatkan proses pembacaannya karena dia diletakkan di luar form ya. Nah, dan bagusnya daftar pilihannya apabila ada penambahan, ada pengurangan atau ada update, itu tidak perlu kita harus mengubah form Excel-nya. Cukup ininya saja, listnya, daftar, tabel rujukannya aja, tabel kabupatennya, tabel kecamatannya, tabel kelurahannya saja yang kita ubah. Tidak perlu ini dirubah gitu. Jadi aman lah gitu ya. Dan jauh lebih mudah gitu. Oke, kita coba lihat langsung ke lokasi ya. Jadi di sini kita kasih contoh di Kalimantan Timur ya. Gimana kalau Indonesia? Saya bikin Indonesia nih. Bayangkan ini ada sekitar 86.000 baris data. Di sini ya contoh di kita DKI, nanti akan muncul kecamatannya, kelurahannya. Sangat banyak ya. Ada 34 kalau nggak salah provinsinya di sini. Seperti itu. Jadi cara lama tidak memungkinkan gitu, sehingga kita perlu membuat dengan cara baru. Yang pertama adalah kita membuat dengan XLS formnya dulu. XLS formnya kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini ya. Jadi ada survei, ada choices, dimana setiap untuk di survei ada header. Yang penting adalah header type, itu jenis pertanyaannya seperti apa, kemudian name, nama variabelnya apa, label adalah apa yang disajikan di pertanyaan yang disajikan di formnya, yang tersaji, yang terlihat di formnya. Yang terakhir adalah choice filter apa yang dipakai di sini. Jadi di sini kita tulis start end, kemudian select _1, kemudian variabel provinsi, nama provinsinya, label provinsi. Nah, ini hubungannya adalah ke sini. Nah, provinsi yang merah ini sebetulnya connect-nya ke sini. Nah, ini provinsi, ke list name yang ada di choices. Nah, ini. Ketika dia memilih menuju pertanyaan provinsi, maka dia akan kasih pilihan. Di provinsi itu ada 2 pilihan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, berikutnya untuk kabupaten kota, karena jumlah listnya panjang, banyak gitu ya, maka kita bikin perintahnya bukan select _1, tapi select one from file gitu ya, dengan rujukan filenya apa gitu ya. Bagus, ganti warnanya yang lebih tua. Nah, filenya adalah file CSV ya. Kemudian variabelnya kabupaten kota, labelnya kabupaten strip kota. Nah, disinilah baru kita minta supaya ketika diisi katakan Kalimantan Timur di sini, maka carilah list Kalimantan Timur di file ini, di file kabupaten kota.csv. Sama halnya ketika kita memilih sebuah kabupaten kota, maka dia akan bukakan kabupaten kota tertentu yang listnya ada list kecamatan gitu. Demikian juga kelurahan. Jangan lupa ini formatnya ini harus sama persis dengan yang ada di file ini. Ini katakan filter _ provinsi gitu ya. Ini harus sama dengan filenya. Filenya tuh ada di filenya ada di sini. Kabupaten kota nih, kita klik di sini. Tuh, ini filter _ provinsi. Ini harus sama persis. Ini harus sama persis. Sama dengan $sign
kurung kurawal provinsi gitu ya. Di sini isinya adalah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara misalkan? Kita lihat aja di list kecamatan. Nah, di sini lihat filternya sama, filter underscore kabupaten kota. Ini harus persis sama ya dengan yang di XLS form. Nah, ya, ketika kita memilih Kutai Kartanegara di di jawaban sebelumnya, misalkan ini saya clear, maka yang muncul adalah kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, ada Samboja sampai Kembang Janggut. Begitu seterusnya ya. Saya hapus dulu. Clear ya. Kemudian oke. Nah, bagaimana dengan kelurahan? Sama, kelurahan juga begitu. Kita cek di sini di file kelurahan CSV ya. File kelurahan. Ya, ini ada filter lagi, filter underscore kecamatan. Ketika milih kecamatan Samboja, maka akan muncul kelurahan-kelurahan di Samboja gitu ya. Samboja. Ketika Kota Bangun muncul Kota Bangun dan seterusnya. Begitu. Kemudian file ini diformat ke CSV, save as CSV. Setelah itu kita panggil, kita setting di sini, setting, kemudian media untuk mengupload file CSV itu. File CSV-nya kita upload. Kita drag drop aja ke sini. Setelah itu baru kita deploy. Setelah di deploy, maka kita bisa lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah, lihat hasilnya. Ya. Jadi dia akan memilih sesuai dengan pilihan sebelumnya. Kalau saya pilih Kota Bontang, maka listnya adalah list di kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Bontang. Kelurahannya juga sama gitu. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya, simple. Yang penting tadi kita siapkan dulu list-listnya, kemudian kita siapkan XLS formnya. Tadi formatnya sudah saya ajarkan ya. Formatnya sederhana, kita bikin seperti ini tadi, XLS formnya seperti ini. Jadi ada perintah dan rujukan ke file apa. Perintah, rujukan ke file apa. Seperti itu saja, jadi tidak susah. Semoga ini bisa teman-teman praktekkan. Untuk list-list lain silahkan dikembangkan. Saya punya di sini list untuk administrasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah didapat. Saya ambil list ini dari GitHub. Kalau mau ya, kita coba cari di GitHub ya. GitHub nih teman-teman bisa download. Di sini nih ada, sudah disiapin. Ini data 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. 5 tahun lalu, 5 tahun. Ada yang 3 tahun lalu di sini. Nah, ini Gus Firdaus nih. Dia punya CSV untuk distrik, province, regency, village 3 tahun yang lalu. Kita bisa download file ini untuk kita jadikan cascade di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterapkan, bisa bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.